Baik, di sini saya akan menjelaskan soal ujian dari mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Klesia Angelita Simarmata dengan NIM D1C1230313. Baiklah, di sini dimulai dari soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grinding pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Sortasi adalah proses pemisahan hasil pertanian secara fisik dari bahan asing seperti batu, tanah, daun kering, dan lain-lain, atau produk yang rusak, berdasarkan sifat fisik yang terlihat langsung seperti bentuk, ukuran, tekstur, atau warna. Tujuannya lebih kepada memisahkan bahan yang diinginkan dari yang tidak diinginkan untuk proses selanjutnya. Sedangkan grinding adalah pengompokan produk yang sudah bersih ke dalam kelas-kelas mutu atau nilai komersial tertentu berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan, misalnya SNI atau standar ekspor. Contoh dari komoditas dan alat pada sortasi yaitu biji kopi kering, menggunakan ayakan atau saringan mekanis untuk memisahkan biji berdasarkan ukuran, atau mesin sortasi warna untuk memisahkan biji hitam atau cacat. Contoh komoditas dan alat pada grinding yaitu pada beras, menggunakan mesin pengukur mutu untuk menentukan presentase beras kepala, beras patah, dan benda asing sesuai standar mutu yang berlaku. Selanjutnya nomor 2 yaitu mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan. Jelaskan dampaknya terhadap mutu produk dan umur mesin. Proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan selanjutnya, karena tahap ini berfungsi menghilangkan kotoran fisik, mikroba, dan sisa bahan asing yang terbawa dari bahan baku. Jika bahan langsung masuk ke proses tanpa dibersihkan, kotoran seperti tanah, pasir, debu, atau sisa organik dapat mencemari produk dan mengganggu proses berikutnya. Dampak terhadap mutu produk yaitu menghilangkan kontaminan, menghilangkan kotoran fisik, mikroorganisme, residu pestisida, dan benda asing lainnya dapat mencemari bahan dan membahayakan konsumen. Selanjutnya, mencegah kerusakan lanjutan. Kotoran seperti tanah dapat mengandung mikroba pembusuk. Menghilangkannya sejak dini mencegah pembusukan meluas ke seluruh bahan. Yaitu selanjutnya, mempertahankan tampilan. Bahan yang bersih memiliki nilai estetik dan nilai jual yang lebih tinggi. Dampak terhadap mutu mesin yaitu mengurangi kehausan. Bahan asing seperti batu pasir logam kecil bersifat abrasif dan dapat menyebabkan kehausan berlebihan. Penyumbatan atau kerusakan parah pada komponen mesin pengolahan seperti pisau, penggiling, atau pompa. Mesin efisiensi operasional, yaitu mesin yang bersih dan bebas sumbatan akan bekerja lebih efisien dan membutuhkan perawatan yang lebih jarang dan murah. Selanjutnya nomor 3 yaitu apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian, yaitu meningkatkan efisiensi proses pengolahan. Dengan ukuran bahan yang lebih kecil, luas permukaan meningkat sehingga proses selanjutan seperti pengeringan, ekstraksi, pencampuran, pemanasan, dan reaksi kimia berlangsung lebih cepat dan juga merata, sekaligus memudahkan penanganan penyimpanan dan meningkatkan mutu produk akhir. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disc mill, lengkapi dengan gambar dan jelaskan kapan masing-masing lebih tepat digunakan. Yang pertama, prinsip kerja hammer mill yaitu bahan dihancurkan oleh pukulan atau impact, palu-palu yang berputar cepat, ukuran akhir ditentukan oleh saringan. Bahan yang masuk itu kemudian palu berputar, pukulannya cepat, kemudian dilakukan penyaringan, selanjutnya menghasilkan produk halus. Tepat digunakan untuk bahan keras dan kering, tahap penghancuran awal seperti jagung, gabah, dan kulit kopi.
Yang kedua, prinsip kerja dismill. Bahan digiling antara dua piringan, satu diam dan satu berputar. Penghancuran terjadi karena gesekan dan tekanan. Bahan masuk dilakukan dengan gesekan, dismill berputar, menghasilkan produk lebih halus. Tepat digunakan untuk bahan setengah keras lunak, produk yang membutuhkan kehalusan, contohnya tepung beras, kopi, rempah, dan kedelai. Selanjutnya nomor 5 yaitu jika terjadi kerusakan biji selama perpindahan bahan, faktor apa saja yang diperlukan untuk dievaluasi. Jika terjadi kerusakan biji selama perpindahan bahan, maka yang perlu dievaluasi adalah kondisi mekanis, sifat bahan, dan cara penanganannya. Yang pertama, jenis alat perpindahan. Apakah menggunakan screw conveyor, belt, bucket elevator? Alat dengan gesekan dan tumpukan tinggi beresiko lebih besar merusak biji. Yang kedua, kecepatan aliran dan putaran alat. Kecepatan terlalu tinggi menyebabkan benturan kuat dan gesekan berlebih, sehingga biji mudah pecah. Yang ketiga, ketinggian jatuh atau drop height. Jarak jatuh yang terlalu tinggi menimbulkan impact besar saat biji mengenai permukaan alat atau bahan lain. Selanjutnya, nomor 6. Mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa karena menentukan kemudahan fluida untuk mengalir. Fluida dengan viskositas rendah atau encer cocok dipompa dengan pompa sentrifugal. Sedangkan fluida berviskositas tinggi atau kental menimbulkan kerugian gesekan besar, menurunkan kapasitas dan efisiensi pompa sentrifuga, sehingga lebih tepat menggunakan pompa perpindahan positif. Soal yang terakhir nomor 7 yaitu jelaskan alur proses penanganan pasca panen, satu contoh komoditas hasil pertanian, dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada tiap tahap. Contohnya yaitu komoditas padi menjadi beras. Alur penanganan pasca panen padi bertujuan menjaga mutu gabah dan meminimalkan kehilangan hasil. Yang pertama yaitu dilakukan pemanenan. Padi dipanen menggunakan sabit atau combine harvester agar kehilangan gabah minimal. Yang kedua yaitu perontokan. Malai dipisahkan dari jerami menggunakan mesin perontok atau teaser. Yang ketiga yaitu pembersihan awal. Gabah dibersihkan dari kotoran dengan cleaner atau blower untuk mencegah kerusakan mesin lanjutan. Yang keempat, pengeringan. Kadar air diturunkan hingga kurang lebih 14% menggunakan dryer gabah atau penjemuran, agar gabah tidak rusak saat disimpan dan digiling. Yang kelima yaitu penyimpanan. Gabah disimpan di silo atau gudang dengan ventilasi baik untuk mencegah jamur dan serangga. Yang keenam yaitu penggilingan. Gabah diolah menjadi beras melalui hacker atau pemecah kulit dan poliser atau pemoles. Dan yang ketujuh yaitu sortasi dan pengemasan. Beras disortasi dengan ayakan atau rice grader, lalu dikemas menggunakan mesin pengemas. Baiklah, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.